Shalom umat Tuhan, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di Diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kita, Pendeta Rindu Hutapea, Gembala Gereja Masih Advent hari ke-7. Shalom Pendeta. Shalom, senang bertemu. Tuhan apa kabar Pendeta? Oh, luar biasa, kasih Tuhan. Puji Tuhan Pendeta. Yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Baik Pendeta, ini kalau kita mau melihat di pelajaran ke-7 ya, kita sudah masuk ke pelajaran 7 dengan judul Kekalahan Bangsa Asyur. Kita sudah mempelajari di pekan-pekan lalu bagaimana Raja Ahaz dan sejarah dari Raja Ahaz. Dan sekarang di Kekalahan Bangsa Asyur ini diangkatlah mengenai Raja Hizkia. Ya, tapi di Sabat petang ini ada ilustrasi ya Pendeta. Ya. Mungkin Pendeta bisa mendahulukan untuk Sabat petang, silakan. Oke, jadi kalau kita lihat sini pendahuluan kekalahan bangsa Asyur. Ya. Jadi kelihatannya sudah waktunya buat bangsa Israel untuk memiliki satu pengharapan bahwa mereka yang tadinya dikepung, mereka yang tadinya mau dikalahkan, tapi ada satu janji bukan di sini, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas keribung. Hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Itu satu pengharapan yang dimiliki oleh Raja Hizkia untuk mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan bahwa bangsa yang sekarang sedang mengepung mereka itu akan mendapatkan kekalahan. Makanya dibuat di sini kekalahan bangsa Asyur, walaupun ini masih dalam proses. Itu yang kita pelajari 1 minggu, bagaimana proses itu berjalan, ya, proses kekalahan bangsa Asyur itu. Walaupun yang kita pelajari sekarang ini sekali lagi pelajaran sebuah sejarah masa lalu, ya. Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun musuhnya kuat, walaupun musuhnya tangguh, tetapi mereka bisa menang. Kenapa? Oleh karena Allah menyertai mereka. Amin. Tapi Pendeta, saya mau bertanya, apakah kekalahan dari bangsa Asyur ini setelah pemerintahan dari Raja Ahaz dan memasuki Hizkia, atau periodenya itu tepatnya di kapan? Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya kalau kita lihat itu kan sebenarnya mereka sudah mengalahkan tetangganya, ya itu Samaria sudah dikalahkan. Tetapi ini pun sebenarnya periode ini sudah sebagian mereka sudah pernah ditawan juga sih, makanya Daniel apa semua dibawa ke sana kan. Tapi mereka masih tak melawan kan gitu kan. Mereka tidak mau takluk. Yerusalem itu belum bisa ditaklukkan sesungguhnya. Itu ya, belum bisa taklukkan sesungguhnya. Makanya Sanhedrin itu datang kembali untuk betul-betul mau menghancurkan akan Yerusalem itu. Masih ada utuh tembok-temboknya itu kan gitu kan. Tapi mereka sudah pernah waktu Nebukadnezar datang kan sudah ditawan mereka sebagian kan. Tapi belum dikalahkan. Masih ada sisa-sisa yang ada di sana dan mereka masih bertahan kan gitu kan. Itu yang kita lihat di sini. Makanya saya katakan belum total nih. Nah, sekarang datang mereka mau menghancurkan sesungguhnya. Karena tadi mereka tidak mau taat dan tidak mau takluk sesungguhnya. Ya. Jadi ini periodenya sudah jauh dari Raja Ahaz ya Pendeta? Ya. Jadi gitu. Baik Pendeta. Ya. Dan kita akan masuk langsung ke hari Minggu. Di sini tali busur sudah terpasang, fokusnya ada di Yesaya 36 ayat 1. Apa maksudnya Pendeta dengan tali busur sudah terpasang dengan hubungan kekalahan dari bangsa Asyur? Ya, jadi kalau kita lihat sana, alat perang itu kan ada salah satu busur kan. Ya. Jadi istilahnya sudah siap ini, mau ditembakkan kemana? Mau ke Yehuda ini kan gitu. Ya. Sudah siap, makanya kadang tali busur sudah terpasang untuk mengalahkan. Nah, bayangkan bagaimana itu sudah dikelilingi tembok itu dengan orang siap berperang, dengan provokasi yang luar biasa, kan gitu kan. Tetapi tidak mudah mengalahkan itu karena masih ada tembok di sana kan gitu kan. Yeah. Tetapi inilah makanya sebenarnya tali busur sudah terpasang, ya. Itu yang Nah, ini kenapa sebenarnya ini kalau kita lihat itu Raja Hizkia itu atau Raja Ahaz itu, nah kurang setia sama Tuhan. Tapi digantikan dengan siapa? Hizkia, kan gitu kan.
Hizkia melihat itu, oh Tuhan, saya tidak ada kekuatan apa-apa. Bayangkan bagaimana sudah ditembok, itu sudah dikelilingi, dan bukan hanya ribuan, dengan pasukan-pasukan siap menyerbu. Ya, itu makanya sebetulnya tali busur sudah siap untuk apa? Bayangkan apa yang dirasakan Hizkia pada saat itu, tidak berdaya apa-apa lagi, selain hanya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, dikatakan bagaimana Hizkia mempersiapkan segala sesuatu, tapi persiapan itu pun tidak seimbang, tidak sebanding dengan tentara-tentara yang pada saat itu boleh dikatakan adidaya. Dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Ya, jadi betul-betul kalau kita baca di sana bagaimana, ya kalau kita bandingkan ya, kalau kita kitab Yesaya dengan Tawari itu betul-betul ada satu perbandingan bagaimana raja itu saat itu betul-betul seperti putus asa ya. Melihat semua itu. Jadi pendeta, setelah Raja Ahaz bekerja sama dengan Raja Asyur pada sebelumnya, memang itu ada kemenangan, tapi ternyata kemenangan itu hanya sementara ya pendeta. Betul. Jadi setelah Raja Ahaz sudah meninggal digantikan oleh Hizkia, akhirnya mereka kembali diserang juga ya pendeta. Baik, itu kenapa sampai ada penyerangan kembali? Bukankah Raja Ahaz sudah bekerja sama dengan bangsa Asyur pada sebelum-sebelumnya di waktu masa kehidupannya? Kenapa harus ada penyerangan lagi di zaman Hizkia? Nah, sebenarnya ada nubuatan daripada Yesus mengatakan supaya mereka menyerahkan saja, itu perintah Tuhan kan, supaya kamu apa? Tapi mereka tidak mau berserah. Mereka justru mengharap kepada Mesir. Ya. Makanya Tuhan mengatakan hambaku Nebukadnezar, itu dikatakan kan. Nah, tetapi mereka sekarang tidak mau takluk ke sana. Mereka lebih karena memang Mesir itu dari dulu kita tahu kan bagaimana juga Yusuf pernah di Mesir kan gitu kan. Jadi yang sejarah Mesir ini sangat dekat dengan Israel. Jadi mereka bisa ngerti. Tuhan mengatakan jangan, hambaku siapa? Raja Nebukadnezar itu diutus sana. Nah, itulah sebabnya akhirnya tekanan demi tekanan datang lagi. Gitu. Jadi 3 periode serangan itu kan gitu kan. 3 periode. Nah, nanti ini kalau saya katakan ini periode kedua ini. Nanti kita lihat periode terakhir nanti akhirnya betul-betul Yerusalem runtuh. Ya, Yerusalem runtuh nanti. Tapi kita bisa tidak menjelaskan itu. Nah, pendeta, di hari Minggu ini kan berfokus akhirnya diangkat Raja Hizkia, pendeta. Tapi apakah iman Hizkia kepada Allah itu sebelum dia menjadi raja atau setelah dia menjadi raja dan akhirnya imannya itu mulai tertuju kepada Tuhan? Jadi sejarah mengajarkan kepada Hizkia bagaimana orang tuanya atau orang-orang ini tidak setia sama Tuhan, itu membuat dia sejarah itu. Jadi, kalau kita baca itu bagaimana orang setia, jahat dikatakan kan. Tapi Hizkia ini mencari Tuhan dia lihat itu kenapa terjadi, dia pelajari kenapa ada up and down, kenapa jatuh, ya kenapa bangun. Saat bangsa Yehuda itu setia kepada Tuhan, Tuhan lindungi. Saat mereka tidak setia, rajanya jahat, bangsanya juga jahat. Nah, pengalaman itu yang membuat Hizkia mau mengatakan mau mencari Tuhan, mau setia kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, itu terbukti bagaimanapun usaha yang dikatakan di sini, dia tidak hanya mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pemimpin-pemimpin rohani. Orang-orang yang melayani di Ka'bah itu yang katakanlah penyembah. Karena bayangkan, di dalam Ka'bah sudah masuk juga penyembah berhala. Sudah masuk patung-patung. Itu dikeluarkan semuanya. Bahkan orang-orang yang imam-imam sudah gak setia juga, bayangkan, gitu kan? Itu pun dipecat. Nah, dipecat itu. Jadi sebenarnya pembenahan yang Hizkia lakukan bukan saja di pemerintahan, tapi juga lewat agama ya pendeta. Bagaimana dia membenahi apa yang istilahnya pekerjaan rumahnya banyak sekali Hizkia ini. Di saat dia menerima kepercayaan menjadi raja, ternyata banyak sekali yang harus dia benah. Dan benar-benar yang seperti pendeta bilang sebelumnya bahwa dia putus asa sekali. Kalau kita membayangkan posisi Raja Hizkia pada saat itu, dengan dia mencari sendiri tanpa ada pertolongan siapa-siapa,
dia mau membenahi semuanya itu. Iya. Pendeta, ini sudah semakin mendalam ya pembahasan Iya. kita, dan kita pindah ke hari Senin. Propaganda. Apa ini propaganda, Pendeta? Inilah ya, bayangkan bisa masuk menyusup orang. Dan ini yang paling berbahaya sebenarnya kalau ada orang dalam yang digunakan oleh siapa hari ini. Ya. Dan itu ada juga orang dari luar sudah bisa masuk ke dalam dan dipengaruhi. Inilah apa yang disebut dengan itu rasakeh ya, ataupun rapsakeh ya. Itu apa? Itu masuk menyusup ke dalam. Dia yang mempengaruhi, mengadakan satu propaganda. Propaganda apa itu dikatakan? Dikatakan engkau tidak dapat mengendalikan Mesir. Saya sudah sebutkan tadi ya. Dan dikatakan dia tidak akan dapat menolong kamu, dikatakan. Engkau tidak dapat bergantung kepada Tuhan. Banyak sekali katanya. Dan dikatakan, lihat, Tuhan itu hatinya sudah disakiti oleh Hizkia. Mengapa? Karena tadi itu kan dikeluarkan, dipecat imam-imam dan itu kan dipecat itu. Sebenarnya yang dipecat siapa? Imam penyembah berhala itu. Udah barang tentu orangnya sakit hati kan gitu kan. Nah ini kesempatan orang yang sakit hati diprovokasi kan gitu kan. Lalu kemudian apa lagi katakan? Dia mengatakan bahwa menghancurkan Yehuda ini. Jadi kami datang ke sini, kalian tidak ada sebanding lah kan gitu. Ini yang kita lihat. Jadi Hizkia tidak dapat menyelamatkanmu. Wah, ini. Jadi propaganda ini yang disampaikan oleh siapa? Supaya rakyat itu pun mau ya tunduk dan mau mengalah dan tidak mendukung lagi siapa? Hizkia sebagai raja pada saat itu. Tapi apakah pada saat itu Hizkia terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Rapsakeh kepadanya? Sudah barang tentu tidak. Makanya dia datang bertelut kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau kita baca bagaimana sikapnya, itu sangat luar biasa dikatakan. Sikap daripada Hizkia ya. Sekalipun apa yang disebutkan oleh oleh provokator itu fakta-fakta dikatakan. Memang fakta itu. Bagaimana Lakis tidak jauh dari sana, 30 mil dikatakan dari sana itu Lakis sudah tunduk, sudah jatuh, dihancurkan oleh mereka. Kamu tidak percaya, lihat saja ini sana, kami sudah hancurkan. Kau masih apa yang kamu akan kan? Dihasut ya Pendeta. Jadi apa yang katakan ini memang fakta. Tapi fakta itu walaupun benar, tapi kalau kita ada di pihak Tuhan, di pihak yang benar, walaupun itu bisa saja orang mengatakan yang benar untuk menjatuhkan orang lain. Jangan lupa itu. Betul. Satu hal. Setan juga berusaha untuk membuat apa yang terjadi untuk melemahkan iman umat-umat Tuhan. Jadi memang seperti pendeta bilang, tentu terlihat iya betul sudah terjadi, dan kemungkinan untuk Hizkia menjadi putus asa dan percaya akan omongan Rapsakeh itu kemungkinan besar ada, tapi ternyata Hizkia sangat bergantung sama Tuhan. Kembali lagi umat-umat Tuhan pada zaman saat ini banyak sekali masalah, mungkin juga dengan situasi COVID-19 ini. Mungkin setan bisa menggunakan ini. Katanya Tuhan menyayangi kalian, katanya Tuhan tidak akan membuat manusia menderita, katanya Tuhan inilah yang membuat mungkin ada banyak iman dari umat-umat Tuhan akhirnya berpaling kepada Tuhan. Betul. Ini juga bisa jadi pelajaran ya Pendeta, silakan. Bahkan pertanyaannya, di mana Tuhanmu? Kan gitu kan. Di mana Tuhanmu? Betul. Misalnya ya sahabat saya salah satu meninggal kan gitu, counterpart saya yang meninggal. Dalam hati saya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan dia? Nah, hal-hal seperti itu kan. Nah, kalau kita sudah lihat fakta yang ada, itu bisa membuat kita juga lemah. Atau bisa membuat kita, Tuhan, terima kasih, saya masih dipakai Tuhan. Terima kasih, karena saya bisa bertahan dilindungi Tuhan. Itu seharusnya kan gitu kan. Betul. Bukan menjadi kita, di mana Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan saat sesuatu terjadi kepada orang lain. Yang mungkin itu idola kita, yang mungkin itu orang yang kita sayangi, mungkin saja orang tua kita atau saudara kita. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan ujian juga buat kita. Ya, ujian buat kita. Apakah kita akan setia? Ya? Apakah kita akan tekun? Apakah kita akan terus mengandalkan Tuhan? Betul. Nah, ini yang Hizkia pegang itu sungguh-sungguh. Ya, walaupun propaganda dijalankan, tetapi Hizkia ya
Dia tetap tetap kuat dalam bertahan, imannya. tetap kuat ya. Baik pendeta, kita pindah ke hari Selasa. Terguncang tetapi tidak ditinggalkan. Semakin menarik kalau kita melihat dari judulnya. Silakan pendeta. Oke, kalau kita lihat sini bagaimana ya, Rabshakeh ini, wah luar biasa, dikatakan cerdik dia, memang cerdik orangnya. Kenapa? Propagandanya itu mengatakan lihat ini, lihat ini, lihat ini. Sebutkan satu persatu itu, ya. Bagaimana tidak terguncang hati daripada Hizkia itu? Tapi apa yang terjadi? Dia tetap kokoh. Nah ini kita lihat. Terguncang tetapi tidak ditinggalkan ya pendeta. Dia terguncang. Yang kita lihat di sini apa dikatakan? Katakan kali ini Hizkia langsung pergi ke bait suci dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan karena ada surat ancaman diterimanya. Tapi apa yang dilakukan? Bayangkan dia pergi ke Ba'aba, dia lintangan Tuhan. Ini ancaman. Tapi Tuhan lihat, Tuhan tahu. Aku menyerahkan hidup kepadamu. Tidak berserah tapi menyerah kepada Tuhan. Iya, betul. Ya. Maksud saya harus berserah kepada Tuhan, tidak menyerah. Ya. Orang yang berserah kepada Tuhan, disitulah dia mendapatkan kekuatan. Ya. Mendapatkan kekuatan. Dan disitulah Tuhan juga memberikan jaminan kepada dia. Ya. Karena kalau tidak mendapatkan jaminan itu, dia mungkin akan apa? Pasrah juga. Tapi karena dia mendapatkan jaminan itu, ya dikatakan dia tetap bertahan ya. Dia tetap bertahan. Iman kepada Allahnya. Ini luar biasa, iman kepada Allah. Bagaimana kita mendapatkan iman yang teguh kepada Allah itu? Saat kita mendapatkan ujian. Orang yang dapat ujian, itulah yang kita lihat, orang bertahan dalam iman. Bagaimana kita tahu seseorang itu imannya kuat kalau tidak pernah mendapatkan ujian? Betul. Nah, ini Hizkia diuji. Ya. Hizkia itu betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Tetapi semuanya itu dibawakan kepada Tuhan. Bayangkan surat itu dia bawa. Iya. Dia tidak panggil menteri-menterinya, bagaimana ini? Bagaimana strategi kita? Iya. Ini bagaimana di sana? Pertahanan di sana. Mungkin juga dibuat seperti itu. Tapi Alkitab menjelaskan dia datang kepada Tuhan. Betul. Jadi sebenarnya di sini juga tanpa Hizkia sadari, Tuhan lagi membangun hubungan yang sangat-sangat intim dengan Hizkia. Tuhan juga menguji Hizkia di saat ada ujian datang, apakah dia akan tetap lari kepada Tuhan atau tidak. Mengingat Raja Ahaz, dia justru memikirkan strategi sampai akhirnya dia bekerja sama dengan bangsa Asyur. Tapi Hizkia melakukan 180 derajat dari apa yang Raja Ahaz lakukan. Ini benar-benar pelajaran juga ya pendeta buat kita. Bagaimana di saat kita mendapatkan masalah, apakah kita langsung datang kepada Tuhan, kita bertelut dan berdoa, atau kita telepon teman, atau telepon kerabat, atau siapapun untuk menceritakan masalah kita. Karena kadang memang apa yang menjadi masukan dari orang, itu bisa melemahkan iman kita juga. Dan mungkin ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menguatkan kita. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan pertolongan, tapi kalau kita memakai kekuatan kita untuk mencari penghiburan atau kekuatan dari manusia, mungkin saja setan bisa menggunakan manusia itu untuk menjauhkan kita dari iman kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Rabshakeh kepada Hizkia. Bagaimana setan menggunakan Sanherib dan Rabshakeh ini untuk membuat iman dari Hizkia menjadi lemah ya pendeta. Betul. Jadi ingatlah, segala sesuatu yang dirancang oleh manusia, ya, apapun hebatnya, apapun kekuatannya, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan, maka dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Makanya kita lihat dalam nanti hari Rabu itu, kita lihat bagaimana satu mujizat besar terjadi. Tapi Bella ada pertanyaan pendeta. Bagaimana kita bisa menggantungkan iman kita, atau bagaimana kita bisa lari kepada Tuhan di saat kita ada masalah? Kalau kita melihat faktanya saja, kadang banyak orang yang mempunyai masalah, mereka mencari penghiburan dari tempat yang lain atau hal-hal yang lain. Bagaimana di saat kita mendapatkan ujian, otak kita atau hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan? Baik, pengalaman saya, kalau saya ada pergumulan, saya bisa berpuasa, mengosongkan diri, mengasingkan diri,
hanya pada Tuhan. Satu kali saya bilang sama istri saya, leave me alone, I will go to somewhere. Saya di sana betul-betul berdoa, berpuasa. Di situ saya dapatkan jawaban Tuhan itu. Ajaib Tuhan. Saya pernah berdoa di Pulau Seribu. Itu di pantai itu, jam 3 pagi. Saya genggam itu pasir. Tuhan, manusia itu seperti debu. Betul. Ini pasir ini, apakah Tuhan mengenal saya? Di antara manusia sekarang ini. Jawaban Tuhan seperti berbisik kepada saya, rindu, pendeta rindu, dengarkan angin ini. Aku ada di sini. Bisikan angin. Lalu kemudian, pendeta rindu, dengarkan suara ombak ini. Aku ada di sini. Saya tidak mengatakan bahwa berhalusinasi, tapi seperti saya mendengarkan suara Tuhan itu saat angin itu bertiup, sangat ombak itu berdesir atau begitu. Itulah yang saya dengarkan. Yang paling celakanya kalau merasa hidup hampa, jangan sampai. Kenapa orang bunuh diri? Karena merasa hampa hidupnya, tidak berguna. Ya. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Aku berharga di mata Tuhan. Apa buktinya? Tuhan berikan aku nafas hidup tanpa bayaran. Betul. Hizkia itulah prinsipnya. Walaupun musuhnya kelilingi dia, walaupun provokator berusaha, walaupun senjata sudah siap diarahkan, tapi dia tahu ada Tuhan. Itu aja Tuhan itu. Amin. Kadang orang melihat kayak seperti Tuhan itu tidak adil ya pendeta. Tapi kalau kita mau mencoba memahami cara berpikir Tuhan, mungkin karena keterbatasan dosa juga kita tidak bisa tahu semuanya. Tapi satu pegangan yang harusnya kita ingat adalah Tuhan selalu merencanakan hal yang baik. Tuhan selalu merencanakan hal yang baik. Mungkin itu juga yang Hizkia pikirkan, dia bergantung. Dan pendeta, kita langsung pindah ke hari Rabu. Kisah selanjutnya. Apa kisah selanjutnya ini, pendeta? Jadi kalau di sini kita lihat kisah selanjutnya itu bagaimana Hizkia bertahan dan kemudian saat dia berdoa dalam Ka'bah tersebut, apa yang terjadi? Oh, luar biasa, sudah dikatakan ada 185.000 tentaranya mati. Siapa yang membunuh? Malaikat Tuhan. Ya, bayangkan itu. Hizkia berdoa, just surrender himself, hanya menyerahkan hidupnya kepada malaikat turun tangan. Bayangkan, Sanherib pun kaget, ada apa ini? Kenapa? Karena mereka mendengarkan seperti ada apa? Seperti ada tentara besar. Mereka saling apa? Daripada mereka saling membunuh. Ya, jadi mereka sebenarnya saling membunuh. Oh, mereka tentara baku bunuh orang. Itu kan malaikat itu, tapi di telinga mereka daripada mereka. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya mereka berpikir kalau itu adalah tentara yang lain ya. Tapi ternyata dibuat kacau semuanya. Ternyata mereka yang saling membunuh satu sama lain. Mereka saling membunuh. Kita lihat itu ya. Jadi itulah yang terjadi kepada siapa? Kepada itulah mujizat. Ya, mujizat yang terjadi tersebut. Ya. Itu kejadiannya pendeta di saat Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia membentangkan surat itu. Nah, kematian dari prajurit-prajurit dari Sanherib ini setelah itu berapa lama periodenya? Nah, kalau kita dikatakan di sini tidak berapa lama kan gitu. Tidak disebutkan berapa hari kan, tapi tidak dikatakan berapa lama itu. Tapi yang jelas Hizkia itu berdoa dan itulah Tuhan bertindak kan gitu kan. Makanya kalau kita lihat sana itu luar biasa ya pengalaman ini ya. Dan akhirnya pada waktu mengatakan ini, saya mengatakan ada tulisan istana tanpa tanding. Apa? Karena dia sudah putus asa, dia harus kembali dengan malu, dia kembali kemana? Kembali ke Asyur. Kembali ke sana. Itulah yang terjadi kepada dia. Karena dia tidak punya tentara lagi, tidak punya apa-apa, siapa yang mengalahkan? Tuhan yang bertindak. Ya. Nah, kita tidak tahu kapan corona ini berlalu. Kan gitu kan. Yeah.
Tapi yang jelas kalau Tuhan bisa. Yang jelas Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Kasih. Dan kenapa Tuhan izinkan sekarang terjadi? Nah, mungkin juga untuk menguatkan iman kita. Dan gitu, supaya kita bersandar semua pada Tuhan. Ya, karena dikatakan akan datang masa yang sukar, kan gitu kan. Ini salah satu, kan gitu kan. Ini. Karena ada masa yang sukar itu apa yang kita lakukan? Ya hanya berharap kepada Tuhan dan mengenalkan Tuhan itu. Ya. Pendeta, saya tertarik untuk menanyakan di pertanyaan terakhir dari bagian Sekolah Sabat hari Rabu. Apakah yang Anda katakan kepada seseorang yang belum percaya kepada Alkitab atau Allah Alkitab? Pertanyakan pertanyaan ini. Apakah adil bila pasukan Asyur yang kebetulan lahir menjadi bangsa Asyur harus mengalami kematian secara massal seperti itu? Bagaimanakah Anda secara pribadi memahami tindakan Tuhan di sini? Iya, jadi yang jelas kan mereka nggak percaya kepada Tuhan. Yang seperti Hizkia percaya, kan gitu kan. Tetapi sebenarnya Allah itu memberikan pernyataan tentang dirinya itu melalui alam, kan gitu kan. Saat orang tidak mau percaya itu pilihan. Sebenarnya pada saat mereka menyerang itu pun mereka sudah bertanya, ada apa di balik tembok ini sehingga kami tidak bisa mengalahkannya. Mereka harus bertanya sebenarnya, kan gitu kan. Ada apa di balik tembok ini sehingga tembok ini tidak bisa kalahkan. Mereka sudah harus bertanya seperti itu. Tapi oleh karena mereka keras hati dan mereka mengendalikan senjata mereka untuk menyerang itu, itulah yang terjadi kepada mereka. Ya kan? Saat mereka itu merasa kami kuat, kami hebat, senjata kami lengkap, kami pasti dapat, tapi nyatanya tidak. Sebenarnya harus bertanya mereka itu, kenapa kami tidak bisa mengalahkan ini? Ada apa? Padahal sebenarnya laki saja sudah ditumpaskan sama mereka. Harusnya mereka sudah bertanya ya pada saat itu. Laki begitu mudah kalah, tapi ini kenapa? Kan gitu kan. Dibandingkan dengan tentara orang yang dalam situ ada apa? Seharusnya itulah yang jadi kalau Tuhan menghukum mereka sebenarnya sudah layak lah, kalau saya katakan saya sudah layak mereka juga. Karena seharusnya mereka bertanya kenapa? Harusnya tentara mengatakan udahlah, Sanherib udahlah, ada sesuatu di dalam situ yang kita tidak bisa tahu siapa itu. Ya. Ada sesuatu dalam situ yang kita lihat, yang kita tidak lihat, kira-kira begitu ya, yang melindungi mereka. Harusnya begitu kan. Tapi itulah kekerasan hati. Baik. Jadi Allah itu sebenarnya berikan kesempatan kepada setiap orang. Melalui apa? Melalui cara Allah itu memberikan kesempatan kepada mereka. Kepada siapapun Allah berikan kesempatan. Jadi tidak ada manusia yang tidak diberikan kesempatan, pendeta. Betul. Semua diberikan kesempatan. Betul. Tinggal tapi bagaimana. Pilihan ada di mereka. Betul. Ya, pilihan mereka. Baik, pendeta, di hari Kamis ketika sakit dan memiliki kekayaan. Ternyata Hizkia walaupun dia sudah berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan juga masih mengizinkan Hizkia untuk merasakan ujian lagi dalam hidupnya. Bukan dari serangan dari Raja Asyur lagi, bangsa Asyur lagi, tapi ternyata dia harus berperang dengan diri dia sendiri, dengan apa yang Tuhan izinkan melalui ujian. Silakan, pendeta. Menarik ini, bagi saya sangat menarik. Pada saat dia mengalami kesulitan, dia datang kepada Tuhan. Saat dia tenang dan damai, dia lupa Tuhan. Kan gitu kan. Saat dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Bayangkan, dia dilepaskan dari serangan-serangan, dia sakit disembuhkan. Pada dia sudah sembuh, dia lupa Tuhan. Sebenarnya rasanya sangat menariknya apa? Oleh karena di dalam pengalaman Hizkia ini begitu cepatnya dia melupakan Tuhan. Ada apa? Bukannya Hizkia itu adalah sosok yang berserah penuh kepada Tuhan. Apa yang membuat dia sampai lupa, pendeta? Nah, kalau kita lihat jawabannya iblis itu memang sangat pintar ya. Jangan lupa waktu Yesus dicobai setan, apa yang katakan? Kekayaan. Aku akan memberikan, sembahlah aku akan memberikan apa?
dunia ini kepadamu. Jadi saat kita mendapatkan ketenangan, kesenangan, kekayaan, istana atau apapun itu, disitulah kita lupa Tuhan. Ya, lupa Tuhan. Banyak sekali pengalaman seperti itu. Saat orang bergumul, saat orang susah, mereka berseru-seru, menangis kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Tetapi saat sudah aman, tenang, dan damai, lupa. Bahkan, ya, pada waktu utusan Merodak Baladan datang, menanyakan ada apa, karena bayang-bayang itu mundur, kan gitu kan? Bertanya, dia tidak ceritakan bahwa Tuhan menolong dia. Menyembuhkan dia. Dia tidak ceritakan itu. Itu disebut dalam Yesaya 38 itu. Dia tidak ceritakan itu. Yang diapakan, yang ditunjukkan semua apa? Harta kekayaannya, istananya itu apa yang ditunjukkan, itu yang ditunjukkan. Dia lupa bahwa itu dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dia lupa dia diselamatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Itu yang kita lihat. Tapi pendeta, apakah Raja Hizkia di sisa umurnya dia bertobat? Ya, kalau kita baca dalam katakan ini kata-katanya Hizkia ini, saya dikatakan ada satu kata sebutkan dalam dikatakan Hizkia menjawab, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Kalau dikatakan dia bertobat, hanya Tuhan yang tahu. Betul. Tapi di sini dikatakan sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu dalam Yesaya 39:8 itu, sungguh baik dikatakan. Jadi memang Tuhan itu memberikan nasihat, teguran kepada siapa? Teguran kepada Hizkia. Artinya dia juga mengakui itu baik. Ya. Tetapi dalam hatinya dikatakan biarlah itu, tapi pada umur hidupku tidak terjadi, dikatakan seperti itu. Dan memang kita lihat masih ada raja-raja berikutnya yang kemudian jahat juga. Itu yang kita lihat. Tetapi pengalaman Hizkia ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Kita bergumul, kita berjuang, kita berdoa, kita berpuasa saat kesulitan, tapi saat kita tenang dan damai, kita lupa segala-galanya. Kita anggap kita yang paling hebat. Kita anggap segala sesuatu ini adalah milikku. Segala sesuatu ini karena saya. Ini yang kita lihat. Nah, itu pelajaran penting yang perlu kita ambil. Jangan sampai lupa Tuhan. Ya, atas perlindungannya, kasihnya, pertolongannya, semua hanya karena Tuhan. Kita ini hanya apa? Debu. Hanya debu tanah yang diberikan napas hidup dan kesempatan hidup. Baik. Itu mungkin saya sampaikan. Baik, pendeta. Kita masuk ke kesimpulan. Mungkin ada kesimpulan lain dari pelajaran kita selama sepekan ini. Silakan, pendeta. Ya, jadi kalau kita lihat di sini apa pelajaran sekolah sahabat kita, temanya itu judulnya itu kekalahan bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu pertama kita lihat mereka sudah membuat segala sesuatu strategi, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena Tuhan ada di pihak daripada Hizkia. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Ya, itu. Yang kedua, saat kita berpihak kepada Tuhan, Tuhan akan berpihak kepada kita. Ya. Tetapi saat Tuhan memberikan kepada kita kesempatan keberpihakannya kepada kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena Tuhan itu, dialah satu-satunya yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, percayalah kepada Dia. Karena dialah kita bisa hidup, karena dialah kita bisa melakukan sesuatu, dan hidup kita hanyalah miliknya. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu mungkin kesimpulannya. Puji Tuhan, terima kasih banyak pendeta. Sama-sama. Sebelum kita menutup sekolah sahabat kita, pendeta boleh tolong doakan pemirsa yang ada di rumah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena pelajaran sekolah sahabat sangat indah bagi kami. Tuhan, kami sadar bahwa pengalaman daripada bangsa Asyur yang membuat strategi
dengan segala cara untuk mengalahkan Yehuda, untuk meruntuhkan tembok Yerusalem. Tuhan bersama dengan umatmu, Tuhan bersama dengan Raja Hizkia mengenalkan Tuhan, dan Tuhan melindungi dia. Terima kasih Tuhan. Berilah kami kesempatan dalam kehidupan kami ini untuk senantiasa berlindung dan berharap kepada Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, supaya kami tetap mengingat Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah melupakan Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu. Kasih Tuhan yang begitu sempurna memberikan kami tuntunan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, supaya kami senantiasa berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kasih dan Maha Kuasa, melindungi memelihara hidup kami dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Bagaimana kita telah mempelajari kehidupan dari Raja Hizkia. Semoga iman Raja Hizkia yang tetap bergantung kepada Tuhan menjadi patokan kita juga kepada Tuhan. Tapi jangan lupa untuk tetap terus berserah dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kita akan berjumpa lagi di diskusi Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati.